Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Betari Estetika Manasare. Saya dari kelas 11B3 dan bersekolah di SMA Negeri 3 Kabupaten Tangerang. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membagikan 3 contoh soal PKA untuk pelajaran Bahasa Indonesia dari perkiraan PKA di tahun sebelumnya dan yang baru-baru ini keluar. Dan saya akan membagikan 3 contoh soal PKA ini, masing-masingnya itu terdiri dari 3 topik yang berbeda. Oke, untuk yang pertama itu ada tentang menilai kualitas informasi suatu bacaan, yang kedua menganalisis jenis teks, dan yang terakhir yaitu tentang puisi. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama, ini dia. Oke, sebelumnya kita mulai dulu dari contoh soal yang pertama mengenai menganalisis informasi pada suatu bacaan atau kualitas informasi yang ada pada suatu bacaan. Oke, berikut untuk soalnya. Oke, tadi setelah kita lihat dan kita amati isi teksnya, nah ini berikut adalah pertanyaannya. Informasi yang dapat ditambahkan penulis untuk meningkatkan kelengkapan dan kredibilitas isi teks adalah, nah untuk jawabannya itu adalah yang B, data statistik atau contoh konkret penerapan RT/RW di Indonesia. Nah kenapa jawabannya yang B? Karena di dalam teks ini itu dia dibahas lengkap mengenai apa itu definisi dari tata ruang, kemudian juga kenapa tata ruang itu sangat penting, apalagi di era sekarang. Lalu juga bagaimana tata ruang ini bisa menjadi solusi untuk membantu pembangunan yang berorientasi pada ekonomi khususnya ya kan, dan juga sosial budaya, ekologi, dan lain sebagainya. Jadi sehingga penulis perlu menambahkan informasi lain, yaitu agar teks ini bisa menjadi menjadi utuh gitu kan, menjadi utuh dan lebih konkret, yaitu data atau statistiknya dari contohnya yang sudah ada diterapkan khususnya di Indonesia. Oke, berikutnya pada teks ini sebenarnya itu dia untuk nomor 1 dan nomor 3 ya, jadi dia menjawab 3 pertanyaan. Oke, untuk pertanyaan yang keduanya, tema tata ruang dan pembangunan berkelanjutan penting untuk dibahas di era sekarang, sebab dari opsi yang tersedia itu jawaban lebih tepatnya adalah D. Pengelolaan ruang menentukan kualitas hidup masyarakat di masa depan. Dan ini logikanya benar ya, karena di zaman sekarang nih sangat banyak sekali informasi yang beredar, sangat masif. Kebutuhan kita juga sekarang kan sudah semakin meningkat dan banyak ya sehari-hari. Jadi sehingga dengan kita menerapkan produktivitas dan lifestyle baru, yaitu salah satu dengan memanfaatkan tata kelola tata ruang, ini bisa meningkatkan juga kualitas hidup kita dan mencerminkan seproduktif apa kita dalam mengelola aktivitas dan kebutuhan kita sehari-hari. Oke, untuk pertanyaan yang terakhir, yang ketiganya, yaitu hal yang membuat informasi dalam teks tersebut dapat dipercaya oleh pembaca adalah, jawabannya itu adalah yang B. Teks mencantumkan sumber hukum dan pendapat ahli yang relevan. Nah, agar bisa lebih dipercaya lagi, disinilah data faktualnya yaitu berupa sumber hukum atau pendapat ahli yang relevan dengan topiknya, yaitu tentang tata kelola ruang. Oke, untuk soal materi dari mengenai menentukan kualitas dari sebuah informasi atau bacaan sudah selesai. Berikutnya yaitu menganalisis jenis teks informasi. Oke, kita lanjut. Berikutnya adalah mengenai menganalisa jenis teks. Oke, di sini pertanyaan yang pertama, teks tersebut termasuk dalam, tadi kita sudah melihat dan kita tahu ya bahwa di situ dia menjelaskan mengenai yang namanya gaya hidup berkelanjutan. Nah, gaya hidup berkelanjutan atau sustainable living itu salah satu wujud dari aktivitas istilahnya itu yang cukup hangat ya untuk bisa dipraktekkan dan diterapkan di era sekarang ini. Karena dengan sustainable living itu sangat-sangat membantu bagaimana cara kita mengatur, mengelola dan segala pengeluaran dan juga pendapatan ataupun pemasukan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau dari informasi yang tersedia mengenai penjelasan gaya hidup berkelanjutan, maka teks tersebut masuk ke dalam jenis teks eksposisi yang B. Berikutnya, tujuan penulis menyampaikan informasi pada teks tersebut adalah, untuk ini jawaban itu yang C ya. Jadi tujuan penulis di sini dia untuk menjelaskan konsep dan pentingnya gaya hidup berkelanjutan, sesuai dengan yang dipaparkan di teksnya itu ya. Oke, yang terakhir, gagasan berikut yang sesuai untuk melanjutkan teks tersebut adalah, di sini tadi kan udah dijelasin secara lengkap kalau teks itu baru membahas tentang definisi gaya hidup berkelanjutan doang, ya kan? Jadi untuk berikutnya kita harus bisa memilih langkah cerdasnya nih, apa solusi yang tepat. Untuk gagasan paragraf berikutnya, yaitu, dia akan lebih cocok kalau kita nanti akan memaparkan bagaimana langkah-langkah penerapan gaya hidup berkelanjutan itu sendiri. Jadi opsi yang tepat adalah
yang A. Oke, akhirnya sudah tiba untuk di materi terakhir, yaitu tentang puisi. Nah, berikut adalah contoh teksnya. Oke, baik. Jadi untuk pertanyaannya di sini ada 2 pertanyaan yang ditanyakan. Yang pertama, perhatikan kutipan lirik berikut. Sedang aku, jikapun yang kau tawarkan berasal dari hatimu, maka tetap saja aku tak akan mau. Tujuan penyair menuliskan lirik tersebut dalam puisinya yaitu adalah, nah, untuk jawabannya itu yang A ya, teman-teman, menegaskan keteguhan hati tokoh aku yang tidak tergoyahkan meskipun mendapatkan bujukan dan rayuan sekalipun. Jadi tokohnya di sini memiliki sifat tetap berpegang teguh ya pada pendiriannya gitu kan. Dia tetap tidak goyah meskipun ada tantangan di depannya. Dan yang terakhir, yang soal kedua, yaitu suasana yang tergambar dalam puisi tersebut adalah, nah tadi ya sesuai dengan kesimpulannya, penyair ini dia menggambarkan keteguhannya ya dalam menghadapi situasi atau keadaan, sehingga untuk jawabannya yaitu lebih tepat adalah yang E, penuh keyakinan. Suasana yang paling dominan tergambar dalam puisi tersebut adalah penuh keyakinan, karena ditunjukkan juga oleh tokoh aku yang tegas di sini dalam menolak godaan dan menjaga kesetiaan hatinya. Oke, itu dia untuk 3 contoh soal TKA beserta dengan pembahasannya yang saya ambil dari 3 topik materi yang berbeda. Cukup sekian sampai sini dan kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.